Amin. Hello S people, saya Vian. Video ini saya buat bukan buat pamer, apalagi nyari duit. Soalnya semua hasil AdSense video ini bakal saya sumbangin lagi. Video ini saya buat untuk laporan pertanggungjawaban ke kalian atas duit AdSense dari video sebelumnya yang seluruhnya kita donasikan. Sekalian buat curhat dikit, atas apa yang selama ini jujur aja bikin saya capek banget dan emosi. Dan semoga aja sekaligus bisa kasih inspirasi juga buat kalian semua. Well, jujur saya muak banget lihat berita-berita dari media-media, konten-konten yang ada di YouTube maupun sosial media belakangan ini. Sampai tahap sesak napas bro, karena terlalu banyak gejolak emosi yang luar biasa panas. Entah politisasi, konspirasi, saling tuding, saling menyalahkan, saling mencaci maki di tengah kondisi yang kayak gini. Di saat banyak banget orang lagi kehilangan pengharapan. Ibarat rumah lagi kebakaran gak mikir gimana nyelamatin rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya duluan. Malah ribut terus nyari siapa pelaku yang bikin kebakaran. Sampai pada gak sadar kalau seluruh rumah dan yang tinggal di dalamnya sedang terbakar dan sekarat. Mau sepintar, sekuat, atau sehebat apapun seseorang, tanpa humanity semua itu gak ada artinya. Nah kalau ada yang tanya, emang gak boleh ya konsumsi berita-berita kayak gitu? Bosen tahu di rumah mulu? Gak ada yang larang bro. Tapi baik atau buruknya sebuah pesan itu mudah aja dibedain. Bisa dilihat dari apa yang kamu rasakan setelah mengkonsumsi konten-konten itu. Apakah sebuah optimisme dan harapan yang bikin kamu jadi manusia yang lebih baik? Atau justru ketakutan dan kebencian akan sebuah kaum dan golongan? Karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Dan kondisi sekarang ini rentan banget dijadikan propaganda dari banyak sekali kepentingan. Saya nggak mau ngejudge siapapun. Kamu sendiri yang nilai mana yang terbaik buat diri kita masing-masing. Karena apa yang terlihat baik itu belum tentu benar. Misalnya seorang anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tiba-tiba kita ceritain mengenai seberapa kejamnya dunia ini. Coba apa yang terjadi dengan mental dan kejiwaan anak tersebut. Meskipun semua yang diceritakan adalah realita. Segala sesuatu itu ada tempat dan waktunya masing-masing. Sebelum terlalu jauh berpikir untuk merubah dunia ini, mendingan prioritasin dari diri kita terlebih dahulu dan lingkungan terkecil sekitar kita. Dari diri sendiri dulu, apakah kehidupan kita udah baik dan benar? Apakah kita sudah membahagiakan orang tua, istri, atau mungkin anak-anak? Apa kita sudah berguna buat lingkungan dan masyarakat sekitar kita? Setelah semua itu, barulah mungkin kita bisa punya kapasitas yang lebih besar lagi buat bangsa ini. Bahkan selanjutnya mungkin kamu bisa merubah dunia ini. Namun jika kita merasa belum siap benar menerima semua itu atau hal-hal semacam itu justru membuat hidup kita menjadi lebih kacau, berhentilah mengkonsumsi semua itu sekarang juga. Karena kenyataannya di tengah kondisi saat ini ada hal yang jauh lebih urgent buat kita pikirkan dan lakukan, yaitu urusan kemanusiaan. Bahkan urusan perut yang nggak bisa ditunda bro. Karena mungkin di saat kita lagi bosan ngapa-ngapain, ngabisin waktu buat nonton YouTube, main game, atau sekedar rebahan sambil ngemil, di luar sana banyak sekali orang-orang lagi doa sambil nangis dan nahan lapar. Berharap ada bantuan untuk hanya sekedar memberikan satu porsi makanan aja. Supaya anak atau bayinya masih bisa makan setidaknya untuk hari ini aja. Kita sama-sama tahu kalau selain dampak wabah ini, selanjutnya bakal ada dampak yang lebih besar akan melanda negara kita, yaitu dampak perekonomian. Yang kalau kita nggak hati-hati bakal membesar lagi jadi chaos kalau sampai jutaan orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan buat ngasih makan keluarganya. Mereka nggak bisa nunggu bro, karena di detik ini aja ada banyak yang belum makan satu hari bahkan berhari-hari pas saya muter ke jalan-jalan. Apalagi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yuk berhenti nyari kesalahan semua pihak bro. Mending mulai dari diri kita sendiri aja. Karena setiap orang yang hidup itu punya tanggung jawabnya masing-masing sama dunia ini dan Tuhannya. Jadi di sini saya cuma pengen ngajak kalian semua bikin perubahan kecil aja, nggak usah muluk-muluk. Bagi kalian yang punya duit lebih, bantu lingkungan terdekat masing-masing secara individual. Entah setiap hari 10.000 beras atau satu porsi makanan disalurkan ke lingkungan-lingkungan terdekat sekitar kalian yang benar-benar membutuhkan. Kalau memang bisa dan mampu, lakukan satu kebaikan setiap harinya. Khususnya buat keluarga-keluarga yang punya banyak anak, bayi, dan orang-orang tua. Kalau setiap dari kita bisa lakuin hal kecil ini, efek dominonya bakal jadi gede banget buat seluruh bangsa bro. Bakal terjadi sebuah keseimbangan dan bukan lagi kesenjangan. Karena sebuah kesenjangan yang terus diabaikan hingga membesar, pada akhirnya akan mengambil alih juga dengan paksa supaya terjadi sebuah keseimbangan. Dan bukan cuma sekedar nominal duitnya aja yang kalian berikan ke orang tersebut. Tapi ada yang jauh lebih mahal dari itu, yaitu sebuah kasih dan harapan yang sedang kalian bagikan ke orang-orang itu. Sama halnya seperti sebuah virus. Kebaikan itu juga bakal menular ke orang lain. Karena kita tidak pernah tahu jika nanti di saat tergelap hidupnya, mungkin kebaikan kalian itulah satu-satunya yang akan mereka ingat sehingga mereka tetap punya sebuah harapan akan kehidupan. Karena mereka percaya masih ada yang namanya kasih di dunia ini. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang membuat manusia tidak kehilangan nuraninya untuk tetap menjadi seorang manusia.
Saya tidak menyangkal kalau semua hal yang tengah terjadi di dunia kita belakangan ini semakin mendekat ke tanda-tanda akhir zaman. Dan hal itu adalah sebuah kepastian yang akan terjadi, entah cepat ataupun lambat. Semua awal pasti akan ada akhirnya, dan semua yang hidup pasti akan mati. Tetaplah bersyukur selama masih ada waktu. Tidak adil kalau kita hanya mau menerima kebahagiaan tapi tidak mau menerima kesusahan. Seperti mengharapkan matahari terbit tapi tidak ingin matahari terbenam. Dan hanya mau menikmati bunga di saat mekar tanpa mau menerima bahwa bunga itu akan layu pada akhirnya. Bersyukurlah saat kebahagiaan itu datang, dan terimalah dengan ikhlas saat kesusahan tiba. Sama seperti seorang anak kecil yang mencintai orang tuanya tanpa mengharapkan sebuah pamrih. Coba bayangkan apa yang dirasakan sang pencipta saat makhluk ciptaannya punya hati sebesar itu. Yang mungkin baginya tidak ada yang lebih indah daripada itu dibandingkan dengan seluruh semesta ciptaannya sekalipun. Ingat, setiap manusia yang hidup punya tanggung jawab dan perannya masing-masing untuk dunia ini dan Tuhan. Saya Fian, see you in the next videos.